Hi, good morning, dear student. How are you today? Hopefully, you're doing well and in a very good condition. We meet again in English class with me, Ma'am Jasmine. Today, we are going to learn about present perfect tense. Our learning objective today is students are able to make statements using the present perfect tense. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa akan mampu membuat pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat menggunakan present perfect tense. Mem berharap bahwa Anda semua masih mengingat tentang pelajaran kita minggu lalu ya. Tentu Anda juga sudah menyalin ke dalam buku catatan Anda sehingga pelajaran hari ini hanya penambahan saja. We use the present perfect tense of be when someone has gone to a place and returned. Jadi dalam kesempatan kali ini, Mem akan membahas kembali kegunaan daripada present perfect dari be. Nah, untuk contohnya, where have you been? I've just been out to supermarket. Have you ever been to San Francisco? No, but I've been to Los Angeles. Jadi kegunaan kata be di sini dan kita mengubah be ini ke dalam present perfect tense ketika seseorang telah pergi ke suatu tempat dan kembali. Artinya dia tidak stay di tempat itu. Contohnya tadi, kamu dari mana? Kamu barusan dari mana? Nah berarti kan dia pergi, tapi dia kembali lagi. I've just been out to supermarket. Saya tadi keluar sebentar untuk ke supermarket. Keluar dia ke supermarket, tapi dia kembali ke rumahnya. Have you ever been to San Francisco? Apakah kamu pernah pergi ke San Francisco? Nah, berarti orang yang bertanya pada dia dan orang yang ditanya ini tidak sedang berada di San Francisco. Hanya ditanya, pernahkah kamu pergi? Berarti dia has gone, sudah pergi ke satu tempat dan kembali, return. Now let us see. We also use present perfect tense with time apabila. Kita juga menggunakan present perfect tense dengan kata keterangan waktu. Just, only just, and recently, which refer to the recent past or adverbials which include the present. Jadi kita menggunakan present perfect dengan kata keterangan waktu seperti hanya saja, dan belakangan ini yang menunjukkan kejadian yang berlalu dalam belakangan ini tetapi masih menunjukkan tentang saat ini. Kita juga menggunakan kata ever, yaitu di dalam kalimat pertanyaan. So far, until now, up to now, and yet. Nah, kalau yet ini kita gunakan di dalam pertanyaan dan kalimat penyangkalan atau kalimat negatif. Kita bahas ya dengan contoh. For example, scientists have recently discovered a new breed of monkey. Jadi scientists have recently, saat ini, belakangan ini, baru-baru ini, menemukan, discovered. Nah, tentu menggunakan id ya, di belakangnya menjadi kata kerja ketiga. A new breed of monkey. Jadi dilakukan di masa lampau, tapi masih berlangsung sampai sekarang. We have just got back from our holidays. Artinya kemarin itu mereka pergi berlibur dan sekarang sudah kembali. We have just got back. Kita baru kembali dari liburan kita. Have you ever seen a ghost? Where have you been up to now? Up to now sampai sekarang. Have you finished your homework yet? Nah, untuk mempergunakan kata yet, kita harus dalam kalimat pertanyaan atau kalimat negatif penyangkalan. Ini artinya
kamu sudah menyelesaikan tugasmu belum? Jadi kata yet ini menekankan kalimat pertanyaan tersebut. Apakah sudah atau belum? So far, I've only done my history assignment. So far, sejauh ini berarti itu bukan berarti dia akan berhenti di situ. Dia akan terus melakukan lagi. Dia akan terus mengerjakan lagi. I've only done, saya hanya menyelesaikan tugas sejarah. Berarti nanti setelah selesai mereka berbicara, dia akan menyelesaikan lagi tugas selanjutnya. Oke, kita lanjutkan sekarang. We do not use the present perfect with an adverbial which refers to past time that is finished. Jadi kita tidak menggunakan present perfect dengan kata keterangan waktu yang menunjukkan hal yang sudah lampau dan sudah selesai. Jika tadi kita sudah memberikan contoh bahwa scientists have recently discovered a new breed of monkey. Seorang ilmuwan telah belakangan ini menemukan. Berarti menemukan ini bukan berarti sudah selesai. Dia akan terus bereksperimen. We have just got back. Kami baru saja kembali dari holiday kita punya liburan kita. Itu artinya sekarang kembali memang masih mempersiapkan segala sesuatu karena baru kembali. Bukan berarti sudah selesai. Yang selesai itu liburannya. Baru kembalinya belum selesai. Have you ever seen a ghost? Ini bukan berarti sudah selesai. Dia menanyakan sesuatu yang terjadi di masa lampau dan mungkin saja akan terjadi di masa yang akan datang atau saat ini. Where have you been up to now? Kemana kamu pergi sampai sekarang? Sampai sekarang ya, yang ditanya sampai sekarang. Berarti itu masih akan ada kelanjutannya. So far, I've only done my history assignment. Nah, so far di sini sejauh ini bukan berarti dia sudah selesai. Nah, yang dimaksud dengan kita tidak menggunakan present perfect dengan kata keterangan waktu yang menunjukkan waktu yang berlalu dan sudah selesai. Contoh, I have read the novel. Saya sudah membaca novel itu. Tidak membaca lagi kan? Sudah selesai. Nah, jika Anda tambah yesterday, I have read the novel yesterday. Yesterday tidak perlu digunakan lagi karena sudah selesai. Jadi kata keterangan waktu yang menunjukkan bahwa waktunya sudah berlalu dan sudah selesai tidak digunakan dalam present perfect tense. Contoh di sini yesterday. Karena kita tidak melanjutkan untuk membaca lagi. We have just bought a new bike last week. Kita baru saja membeli sebuah sepeda baru minggu lalu. Sudah selesai kan? Nah, karena sudah selesai tidak perlu lagi diletakkan di belakang daripada kalimat atau digunakan kata keterangan yang menunjukkan waktu yang sudah berlalu dan selesai. When we were children, we have been to Raja Ampat. Ini juga tidak boleh digunakan lagi kata yang menunjukkan sudah selesai di masa lampau. Tapi we can use it to refer a time which not yet finished. Tetapi kita dapat menggunakan kata keterangan yang menunjukkan bahwa waktu itu belum selesai, which is not yet finished. For example, have you seen Aldo today? Apakah kamu sudah melihat Aldo hari ini? Hari ini belum berakhir. Hari ini belum berakhir, maka boleh ditanyakan seperti demikian. We have bought a new bike this week. Kami telah membeli sebuah sepeda baru minggu ini. Minggu ini belum berakhir, maka boleh digunakan. Jadi dalam hal ini tolong diperhatikan bila kita bertemu dengan kalimat-kalimat seperti demikian. Baiklah, as usual, in the end of this session, we always have some tasks to do. Jadi seperti biasa kita memiliki sedikit tugas untuk dikerjakan.
Please open your book Mandiri. Do the exercise from page 60. Practice 6, number 1 until 10. No need to write the options. Just write the questions and answer. Jadi halaman 60, practice 6, nomor 1 sampai 10. Tidak perlu menuliskan optionnya, hanya menuliskan soal dan jawaban dan dikumpulkan di Google Classroom. Well, this is for today. Please stay healthy. Wash your hand regularly. Stay at home. Keep praying. And wish to see you soon in the classroom. Jaga kesehatan ya. Cuci tangan secara teratur. Jangan kemana-mana, selalu tinggal di rumah. Dan Mrs. berharap kita bisa segera bertemu di dalam ruangan kelas. Bye for now.